Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Peterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kali ini saya mau mengajak kita untuk membahas masih seputar sola scriptura. Apakah sola scriptura telah gagal? Kritik tekstual sebagai titik kematian Protestantisme. Ya, saya merangkum argumen-argumen ini dari para apologet Katolik, terutama yang dari Amerika, terhadap serangan dari evangelicals in the USA. Jadi, jika fondasi dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh rumah yang dibangun di atasnya? Sudah lama para apologet Katolik menyatakan bahwa sola scriptura, prinsip utama reformasi Protestan, yang menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi sumber iman yang infalibel, adalah doktrin yang tidak dapat dipertahankan. Kali ini kritiknya datang dari medan yang tak terduga, kritik tekstual Alkitab. Dan ironisnya justru para sarjana Protestan sendiri yang secara tidak langsung menyingkap rapuhnya fondasi keimanan mereka. Mari kita lihat apa itu sola scriptura. Secara umum, sola scriptura berarti bahwa hanya kitab suci. Hanya kitab suci, bukan tradisi atau otoritas gerejawi yang memiliki otoritas tertinggi dan infalibel dalam hal iman dan moral. Protestan moderat mungkin mengakui nilai tradisi dan konsili, tapi tetap menolak infalibilitasnya. Namun hampir semua sepakat bahwa yang infalibel hanyalah teks asli dari kitab suci. Masalahnya, saudara-saudari, teks asli itu sudah tidak ada. Itu masalah besar untuk Protestan. Nah, ada dua suara dari medan kritik tekstual. Dalam sebuah diskusi apologetik oleh Reason and Theology, bisa nonton channelnya di platform ini, dua tokoh besar dikutip. Yang pertama, Dr. Daniel Wallace, seorang sarjana evangelikal dan pakar perjanjian baru. Yang kedua, Dr. Emmanuel Toth, seorang sarjana Yahudi dan otoritas global dalam kritik tekstual perjanjian lama. Nah, menurut Dr. Wallace, kita tidak punya naskah asli. Wallace secara mengejutkan menyatakan seperti ini: tidak ada doktrin Alkitabiah tentang pelestarian kata per kata dari teks kitab suci. Kita punya gap, spekulasi, dan kehilangan bagian. Dia mencontohkan kontradiksi umur Raja Yoyakim 8 tahun versus 18 tahun dan hilangnya angka dalam 1 Samuel bab 13 ayat 1. Semua menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antar manuskrip dan tidak ada jaminan bahwa kita punya redaksi asli yang otentik. There is no guarantee. Bahkan lebih parah, Wallace menyatakan bahwa doktrin inspirasi Alkitab sendiri bergantung pada satu ayat dan satu kata dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16. Jika satu kata saja hilang atau berubah, maka seluruh doktrin bisa terguncang. Itu menurut Dr. Wallace, ya. Nah, dari Dr. Toth, kita tidak tahu apa teks aslinya. Dr. Toth lebih tegas dan jujur. Ketika ditanya apakah mungkin merekonstruksi teks asli dari kitab-kitab perjanjian lama seperti Kejadian atau Yeremia, dia menjawab seperti ini: kami tidak tahu. Itu pertanyaan $1 juta, $1 million questions. Kami tidak tahu apakah teks asli itu pernah bisa diakses. Dia menunjukkan betapa naskah-naskah yang ada, Masoretik, Septuaginta, Gulungan Laut Mati, tidak hanya berbeda, tetapi kadang saling bertentangan. Maka pertanyaan mendasar muncul di sini: jika kita bahkan tidak tahu apa isi aslinya, bagaimana mungkin kita menyebutnya infalibel? Nah, argumentasi kritisnya adalah bahwa sola scriptura sudah mati. Dari sini muncul pertanyaan apologetik yang menghancurkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak dapat diakses, tidak diketahui isinya secara pasti, dan penuh variasi naskah bisa menjadi satu-satunya otoritas iman yang infalibel?
Sola Scriptura bertumpu pada kepercayaan bahwa kitab suci dalam bentuk aslinya ada dan dapat diakses. Namun jika para ahli sendiri menyatakan bahwa teks asli tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, maka seluruh fondasi runtuh, kolaps. Tambahkan kenyataan bahwa variasi naskah dapat mempengaruhi doktrin, dan Anda akan menyadari bahwa iman Protestan telah menggantungkan keselamatan kekal pada kumpulan teks yang bahkan tidak mereka miliki dalam bentuk asli. Absurdnya Protestan ada di sini, saudara-saudara. Iman Protestan telah menggantungkan keselamatan kekal pada kumpulan teks yang bahkan tidak mereka miliki dalam bentuk yang asli. Jawaban Katolik, tradisi suci, dan magisterium. Berbeda dengan Protestantisme, Gereja Katolik tidak menggantungkan seluruh iman pada teks tertulis doang, teks tertulis saja, sola scriptura. Dalam pandangan Katolik, kitab suci adalah firman Allah yang tertulis, tetapi tradisi suci adalah transmisi hidup iman sejak para rasul hingga sekarang ini. Dan magisterium gereja, yaitu otoritas pengajaran resmi, menjaga, menafsirkan, dan menyampaikan kebenaran iman secara otentik. Maka bahkan jika seluruh naskah kitab suci hilang esok hari, iman Katolik tetap hidup karena ia hidup dalam tradisi dan komuni gereja. So, my friends, siapa yang lebih setia pada kebenaran? Beberapa Protestan mula-mula takut akan perkembangan kritik tekstual karena mereka tahu bahwa keragaman manuskrip bisa menghancurkan klaim sola scriptura. Contoh beberapa waktu lalu ketika Jonathan Purnomo mencoba mengadakan analisis kritik tekstual. Dan memang itulah yang terjadi. Realitas sejarah, bukti manuskrip, dan kejujuran akademik semua mengarah pada kesimpulan pahit. Sola scriptura bukanlah fondasi iman, melainkan mitos yang rapuh. Jika Anda ingin mendirikan rumah iman di atas batu, bukan pasir, maka sudah saatnya mempertimbangkan kembali panggilan menuju rumah yang menjaga bukan hanya teks, tapi seluruh depositum fidei gereja Katolik. Nah, apakah Anda tertarik untuk menggali lebih dalam? Ini tugas Anda harus mengedukasi diri sendiri. Silakan tinggalkan komentar atau diskusi dan bagikan video ini untuk membuka mata lebih banyak saudara-saudari kita akan kesalahan mendasar dari sola scriptura. Follow for more into the jungle of Protestantism.